alamatul bulughi salatun. Alamatul faslun alamatul bulughi salatun. Alamatul bulugh itu apa? Apa? Tanda-tandanya. Alamatul bulughi salatun, tandanya baligh niku ada 3. Ya saya kira pun maklum, sudah tahu semua, tapi ya perlu dibahas kembali gini agar, dan mungkin nanti masih ada beberapa pertanyaan. Alamatul bulughi salatun, tandanya baligh itu ada 3. 1. Ahadua tamamu khumsa asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan bittifaqin fit dzakari wal untha wabtida'uha min infisari jami'il badan. Tandanya baligh yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun. 15 tahun menurut tahun Hijriyah, bukan Masehi. Sempurnanya umur 15 tahun menurut tahun Hijriyah, fid dzakari wal untha, baik itu bagi laki-laki dan baik itu bagi perempuan. Lajeng wa ibtida'uha min infisali jami'il badan. Kawitannya itu mulai kapan? Mulai anak itu hari itu lahir, itu mulai dihitung 15 tahunnya mulai dari situ. Lahir dina Kamis tanggal 9 bulan Muharram, tanggal 9 Muharram, ya hitungnya mulai situ. Keraton kok kenapa kok harus dihitung? Nanti kasusnya ketika anak perempuan sing sulit. Anak perempuan ketika keluar darah kurang dari 9 tahun, itu bisa dinamakan bukan darah haid tapi istihadhah. Dan aku mau kalian kulihat dihitung ingatan. Mari kita jelaskan tentang bagian tanda baligh sing nomor 3. Pun yang pertama adalah sempurnanya umur 15 tahun baik bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ini sempurna 15 tahun kalau memang dalam waktu itu laki-laki tidak ihtilam atau keluar mani atau mimpi metu mani, atau perempuan tidak haid sampai umur 15 tahun. Nah, baru nah wis 15 tahun meskipun enggak haid, enggak mimpi metu mani, tetap dihukumi baligh. Wa thaniha al-ihtilamu ay inna wa illam yakhruj al-mayu min ad-dzakar. Kemudian fi dzakari wal untha litis isimina qamariyatan tahdidiyatan 'indal bajuri wasyarbani. Kemudian ya tanda baligh yang kedua adalah mimpi keluar mani. Itu baik mimpi atau tidak, maka anak laki-laki batasnya setelah umur 9 tahun. 9 tahun kalau dia itu mimpi keluar mani atau tidak. Kalau itu dia mimpi keluar mani, baik disengaja atau tidak, baik mimpi atau tidak, maka anak tersebut dihukumi baligh. Dia otomatis wajib sholat, puasa, dan lain-lain. Saya 9 tahun. Kalau dia belum balik ditunggu, belum keluar mani, mimpi ataupun yang lainnya, itu sampai 12 tahun, sampai 13 tahun, sampai 15 tahun dia belum ihtilam atau mimpi keluar mani, maka dia otomatis balik. Nah, batasannya itu. Terus kemudian wafaidhu al-haidhu fi haqqil untha litis isimina takribatan bi angkana naqsuha aqalla min 16 yawman walau bilahwatin. Lagi kemudian syarat tanda baligh yang nomor 3 adalah bagi perempuan adalah haid karena umur 9 tahun, karena mendekati umur 9 tahun. Batasnya apa? Biangkar naksuha akola
akon lamin sitati asyara yoman walau bilah jaraknya itu 9 tahunnya kurang 16 hari. Berarti batasannya tadi ada anak perempuan umur 9 tahun kurang 15 dina dia keluar darah maka dihukumi haid. Tapi kalau lebih dari 15 hari atau 9 tahun kurang 16 dina, kurang 17 dina, kurang 12 dina, maka itu dihukumi istihadah bukan haid. Makanya kalau sanjang ini bagi ibu-ibu ya, atau anaknya sudah dua anak dihitung. Oh kudune dihitung lahir mulai kapan supaya nanti nggak salah ketika ada kasus keluar darah itu dihukumi haid atau istihadah. Berarti batasnya 9 tahun kurang 15 hari. 9 tahun kurang 14 hari, 13 hari haid betul? Kalau keluar darah? Berarti itu Pak. Jadi kiri apa sih? Oh, tadi udah Pak Bulannya. Alhamdulillah. Tak mau beri itu. Ngaji pikir ini butuh mikir. Ngaji pikir ini butuh mikir fokus. Batasan itu bisa dikatakan darah haid itu ketika anak perempuan umur 9 tahun kurang 15 hari ya, ke bawah 14 hari 13 hari maka dia kalau keluar darah maka dihukumi haid. Tapi kalau kurangnya 16 hari lu nol lah 16 hari ya 17 hari 19 hari maka itu dihukumi berarti 9 tahun kurang 7 dina itu haid bukan kalau keluar darah anak sih ngomong haid anak sih ngomong merah kurang 15 berarti haid berarti haid ya alhamdulillah pun paham ya. Terus kemudian wa amma habluha faisa buluhan bal alamatan ala buliha bi imna'i qabla. Terus kemudian kalau ada seorang yang belum haid, belum pernah haid, tapi na'udzubillah dia itu hamil, maka belinya itu dengan tanda karena dia mengeluarkan mani. Tuh. Wa amal khunsa fa hukmu annahu kun iku nggih. Wa amal khunsa fa hukmu annahu in amna min dzakarihi wa hakim farji hukima bihi. Wa amal khunsa, dan kitab niku hebatnya para ulama sampai dibahas khunsa. Khunsa muskil, khunsa itu orang yang punya 2 alat kelamin, itu khunsa. Atau orang yang tidak punya sama sekali alat kelamin. Ini kasusnya ngoten. Itu namanya khunsa. Waduh, baji lah itu, baji tak genah duwe, buku lanang, buku jadi wadon, tetap duwe. Karena ini khunsa, orang yang punya 2 alat kelamin atau tidak punya sama sekali. Nah, hukum bisa dikatakan bayi seperti apa? Faqu anhu in amna min dzakarihi wa hadi min farjihi kima bihi. Kedua-duanya keluar. Kelamin laki-lakinya dia keluar mani, tapi kelamin perempuannya dia haid. Maka otomatis bisa dikatakan penting. Fa in wujida ahaduhuma aw kilahuma min ahadi farjihi fala yuhkamu bihi. Kalau salah satunya tok, kalau salah satunya tok maka belum bisa dikatakan dia itu sudah balik. Pun
Ya, berarti tanda-tanda balik niku wonten niku satu sempurnanya umur 15 tahun itu kalau belum ihtilam dan belum haid. Ihtilam bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kemudian yang kedua adalah ihtilam batasi ketika 9 tahun sampai 15 tahun. Nah, kalau 9 kurang dari 9 tahun belum dia sudah ihtilam, baru 8 tahun sudah ihtilam, maka belum dikatakan apa? Belum dikatakan balik. Belum dikatakan orangnya. Ini kondangan gitu. Arab kondangan nang di sini. Pokoknya sejam ini fokus nih. Misalnya ini sekolah fikih orang kayak ini kan ngaji ikhlas ridho. Berarti belum dikatakan baik. Terus kemudian masalah itu al-haid fi haqqil adam batasannya ya mau pokoknya haid kurang 15 hari 14 hari ke bawah maka dia dikatakan haid bukan istihadah. Nah kurang 16 dina 17 dina maka dikatakan adalah istihadah. Pun wa inna dzakara al-musannif awwala mas'alatin fil fikhi alamatil qulub lianna munatat taklif alal bali dunas sobi was sobiyah. Kenapa kok dia musannif dalam masalah fikih ini disebutkan bab awalnya itu alamatul bali? Kenapa? Bab pertama itu tanda-tanda bali. Kenapa? Karena lianna munatat taklif tuntutan hukum dia diwajibkan untuk sholat, dia diwajibkan untuk melakukan rukun Islam, yakni ketika bali, bukan ketika masih kecil. Makanya Ibnu Musannif awalnya itu babnya alamatul bulugh. Kemudian lakin yajibu ala sabili fardil kifayah ala asbihima adz-dzukuri wal inathi ay ya'muruhuma bis-shalah wa ma tatawaqqafu alaihi. Jadi tapi meskipun belum balik, orang tua wajib secara fardu kifayah untuk perintah kepada anaknya melakukan sholat. Otomatis marahi tata caranya sholat. Wa ma tatawaqqafu alaihi dan selainnya zakat, puasa, kauduin wa nahwihi ba'da istikmali sab'a sinina idza mayyasa. Seperti hanya wudu ya, setelah dia umur 7 tahun. 7 tahun itu wajib ya, wajib bagi orang tua untuk perintah anaknya sholat. Ketika dia sudah tamyiz. Wa hadu tamyiz wa ay yasira bi haitsu ya'kulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma. Nah, batasan tamyiz itu seperti apa? Tamyiz itu kalau anak itu sudah makan sendiri, ya'kulani wahdahuma wa yashribani wahdahuma, sudah minum sendiri, orang bulan, wa yastanjiyani wahdahuma, sudah bisa cewok sendiri, itu batasan tamyiz. Terus fayajibu alamur idza mayyaza qabla sab'i bal yusalli. Kemudian kalau belum 7 tahun, masih 5 tahun, 6 tahun, itu orang tua tidak wajib perintah sholat, tapi hukumnya sunnah. Pun. Kemudian wa ya'muru ma'idun bi syara'idin adh-dhahirah nahwa shaum idza ataqa waladwa ma'asyadil amri min at-tahdid ka'iyakula lahuma shaliya wa illa darabtukuma. Pun kemudian orang tua juga wajib perintah syariat yang lain seperti puasa. Ketika umur 7 tahun ya wajib perintah anaknya untuk berpuasa kalau anaknya itu memang mampu. Wala budan min ma'asyadil amri min at-tahdid, dan juga perintahnya itu harus dengan sihat atau perkataan yang menakut-nakuti juga anaknya. Nah, tahdid ini pun menakut-nakuti. Kayyakuna lahuma, seperti ucapan sholia wa illa darabtukuma. Sholatlah kamu, kalau enggak maka akan saya pukul. Sholato
sholat, kok nek ora tak jewer. Wa yu'allimahuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wulida di Makkah wa ursila fiha wa mata fil Madinah wa dufina fiha. Kemudian orang tua juga wajib mengajari anaknya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di Mekah, diutus di Mekah, kemudian meninggal di Madinah, kemudian dikubur di Madinah. Iku wajib loh. Nggih. Jenengan nek mboten nglakoni niku, besok tanggung jawab wonten akhirat. Anake bakal nuntut. Memang kok ora dikongkon ngaji, salahnya ora dikongkon ngaji, ora dikongkon. Maka orang tua akan dituntut besok di akhirat. Kalau anaknya itu tidak, jenengan nggih kalau sekira anaknya bisa sholat dulu. Sudah sholat dulu, semua masih 16 tahun, 12 tahun. Bismillah. Nah, ini sudah biasa sholat atau belum? Sholat benar sudah belum? Puasa sing benar bisa tuh. Dan itu wajib ngomong. Tapi kalau anak itu ternyata wis angel wis tak berusaha. Artinya jangan tak berusaha. Jangan poin gugur kewajiban jangan ngongkon. Makanya saya wajib, kalau bisa dimasukkan pondok pesantren. Saya kira itu hal wajib kalau menurut saya. Karena dia bahas pondok paling setahun 2 tahun sama bisa sholat, puasa, dan pasti dijaga. Aja bawa kabeh terserah anak, besok jangan dituntut. Iya, terserah anak belum, terserah anak guys, sholat terserah jiwa belum. Ya, kalau seperti yang jelas makanya besok dituntut Allah Ta'ala. Karena tugasnya dengan wajib untuk mengajari anaknya untuk semua itu. Pun. Wajib aidan aidrahu ala tarki dzalik darban ghairu badhin fi afnail ashirah ba'da kamil tisbi. Kemudian kalau ketika sudah umur 10 tahun, nah umur 7 tahun kan cuma menakut-nakuti saja. Kalau 10 tahun wajib dengan pukulan, tapi pukulan yang tidak menyakiti, ya mungkin dijewer, naik pulau biar diteot, tak teot taruh ini biar sampai kayak boleh kesem, teot. Pun umur 10 tahun wajib diteot. Kemudian wa mithlu azwaju fi zawjati falahu al-amru la turku illa bi idznil wali. Kemudian juga kewajiban juga istri suami kepada istrinya. Itu juga wajib menyuruh untuk sholat dan yang lain. Pun wa hikmatu dzalika tamrin ala ibadah liya'tadaha fala yatuqan insyaallah taala. Hikmah dibalik pelatihan itu ketika umur 7 tahun disuruh latihan sholat. Hikmahnya apa? Supaya anak itu terbiasa untuk melakukan sholat, ibadah, puasa, dan yang lain-lain, sehingga insya Allah nanti kedepannya anak itu tidak akan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Itu hikmahnya. Wa'lam annahu yajibu 'alal aba wal ummahat 'ala sabili fardhil kifayah ta'limu auladihim at-taharata was-salata wa sa'ir syara'i. Kemudian juga wajib bagi bapak ibunya untuk mengajari anaknya tentang bagaimana caranya toharoh, bagaimana caranya sholat, dan syariat-syariat yang lain. Kalau orang tuanya tidak mampu, ya gimana? Ya dipasrahkan di sekolah madrasah, di pondok pesantren. Itu saya kira wajib. Iku ya wajib bagi ibu bapaknya untuk mengajari anaknya toharoh dan sholat. Terus kemudian ya faedah, anak itu kerusakan yang dilakukan oleh anak di tempat manapun, itu yang wajib mengganti adalah orang tuanya. Jadi
jenengan kula jenengan sami sebagai wong tua dilalah anak gue salah dimanapun tempat merusak bagaimanapun alasan anak itu masih cilik kok belum ngerti ya. Jangan alasan seperti itu karena wajib bagi orang tuanya itu mengganti rugi. Nanti mungkin itu wajib. 5 wajib al-subi huramatul mutlafat. Huramatul mutlafat niku barang-barang yang dirusak. Pun terus waqad qala ulama bi raf'il qalam anhu qultu al-aqlam salasatun qalam as-sawab qalam al-iqab wa qalam al-mutlafat. Bagi anak itu kalau dia itu melakukan ibadah ditulis ganjaran sing balik. Tapi kalau dia itu melakukan suatu perkara maksiat maka belum dicatat amal maksiat pun. Tapi kalau dia anak itu melakukan suatu perkara yang merusak atau hak orang lain maka anak itu wajib mengganti. Sama halnya dengan orang gila. Orang gila dia juga wajib, keluarganya wajib mengganti barang-barang yang dirusak. Betul ya, itu dosa. Pun, saya kira itu cukup. Terus 3 tanda-tanda balik itu ada 3. Tamamu khamsata asyrata sanatan fidakari wal unta. Sempurnanya umur 15 tahun, terus kemudian ihtilam, terus kemudian hak yang kita lipis di sini. Monggo sarang-sarang kita cukup anak-anak kita utuhnya sedaya dicukup ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang di luar akidah. Sarang-sarang ditoto ya, sarang-sarang kemarin sampai melakukan zina dan yang lain-lain. Zina ku ampun gitu ya. Sedikit bahas tentang zina. Anak perzinahan, anak di luar nikah, niku 1 tidak mendapat hak waris. 2 tidak bernasab dengan bapaknya. Itu kalau seperti apa? Kalau batasannya ya tentu anak di luar nikah, batasannya itu ketika umpama dia melakukan perzinahan terus menikah, batasannya itu kalau mulai dia akad nikah sampai lahir ya, ada batas 6 bulan, minimal 6 bulan, maka anak tersebut nasab ke bapaknya. Tapi kalau dilalah anak itu lahir setelah akad sampai lahir itu kurang dari 6 bulan, berarti dinikahkannya wis hamil 4 bulan atau 5 bulan. Pokoknya batasannya mulai akad sampai ke nikah itu minimal 6 bulan. Kalau 6 bulan itu masih kenasab dengan bapaknya. Kalau kurang dari 6 bulan itu bukan kenasab dengan bapaknya. Bukan gitu. Dan lain konsekuensinya gimana? Nah, otomatis bukan kenasab dia otomatis. Kurang dari 6 bulan otomatis bapaknya tidak bisa menjadi wali kalau dia menikah. Kalau anaknya perempuan. Hari. Paham ya? Berarti batas anak di luar nikah itu bisa kenasab dengan bapaknya dari mulai akad dia sampai lahir niku ada minimal 6 bulan.
kurang dari 6 bulan, baru 5 bulan atau 4 bulan, maka anak tidak bisa intisab tidak bisa kenasab dengan bapaknya. Otomatis kalau tidak bisa kenasab, satu, tidak bisa mendapatkan hak waris. Nomor 2, tidak bisa, bapaknya tidak bisa menjadi. Sing nomor 3, dilalah kok setelah orang tua itu menikah terus punya anak kedua yang sah, perempuan. Dilalah anak pertama di luar nikah laki-laki, terus anak nomor 2 sah ya pun nikah, anak kedua perempuan. Nah kemudian anak perempuan ini menikah di besok lah nikah, bilang bapaknya mati, kan otomatis wali ini masih, tapi masih ini di luar nikah. Nah ini tidak bisa menjadi wali. Dan mana konsep seperti ini, maka harus kita tahu semua. Kalau ada masalah seperti ini, kalau sudah terlanjur, saya harap dengan para ibu, betul-betul nih usaha baik konsultasikan terhadap para ulama, para kiai, para asatidz. Sepatus bener, boten kesangan tapi ngoten terus. Lalu kita harus jaga saran-saran. Ngeten alamatul buluh sami iku wonten 3. Kita harus anak yang ibadah ngaji, anak yang ibadah ngaji, paham agama. Makanya alhamdulillah mula salah setunggal nopo nggih. Anu bocah-bocah asing kon pada kenceran mriki. Ya salah setunggal supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Salah setunggal jadi sungkan, sore ibu-ibu bengi cah nonton mesti cah sriman jadi sungkan. Tapi ya lo ikhtiar, karena ikhtiar juga khususnya blog ini ya sami-sami saya standar. Kalau ikhtiar mawon ya ataupun itu kesannya pangeran. Ya tetap pulau besok mau wonten bosen deh, mungkin wonten bosen deh, mungkin tapi enggak bosen. Itulah kalau takdir urip teng mriki nggih duka, urip takdir urip teng pundi ya duka. Ini semoga saran-saran ikhtiar. Dan ya, saya harap dengan para yang semangat sami-sami dukung. Kalau yang semangat dengan orang dukung ya wis. Yang sebagai yang sepah ya sami-sami.